Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. At-Tahrim ayat 6. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji yang hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, yaitu nikmat punya keluarga, nikmatnya Ramadan, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa dapat berkumpul di media online ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karena beliaulah maka tidak akan ada Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat beliaulah insya Allah keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau semoga mendapatkan syafaatnya. Yang ketiga, tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Al-Azhar SDIA 71 Pangkal Pinang, yang mana telah memberikan saya waktu untuk sedikit kultum di depan rekan-rekan semua ini melalui media online ini insyaallah. Ikhwani fiddin, arsadakumullah. Rekan-rekan seagama, guru yang saya cintai dan saya muliakan, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Hari ini saya diamanahkan untuk membawa kultum singkat, yaitu dengan tema cinta. Kalau membahas tentang cinta, saya jadi teringat cuplikan sebuah lagu lokal yang dulu pernah booming beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah rapnya seperti ini. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Kurang lebih seperti itu ya, saya tidak hafal untuk selanjutannya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin mempunyai maksud bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi dunia. Hal ini karena Islam senantiasa mengajarkan kebaikan bagi pemeluk-pemeluknya agar bisa hidup damai berdampingan dengan manusia yang lainnya. Salah satu hal yang diajarkan oleh Islam adalah tentang cinta. Cinta adalah satu kata yang sangat simpel, terdiri dari 5 huruf, yaitu C-I-N-T-A. Akan tetapi cinta mempunyai beribu-ribu makna. Karena cinta itu yang membuat dunia ini menjadi indah. Dengan cinta yang jauh menjadi dekat.
Dengan cinta yang berat menjadi ringan, dengan cinta yang buruk menjadi indah, dengan cinta lautan dapat dibelah, dengan cinta gunung pun dapat didaki. Sudah banyak orang yang meninggalkan kotanya, masuk ke kota yang baru hanya untuk bertemu kekasihnya, yaitu orang yang dicintainya. Begitulah cinta butuh pengorbanan. Begitu juga dengan cinta kepada Allah. Tentunya rasa cinta kita kepada Allah dapat menjadikan ibadah kita lebih ringan dan mudah untuk dilaksanakan. Cinta tidak selalu tentang dua sejoli lawan jenis yang saling jatuh cinta. Akan tetapi dalam Islam juga diajarkan bahwa lebih diprioritaskan bagaimana mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kalau sudah membahas tentang cinta kepada Allah, tentu banyak hal yang dapat dilakukan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah semata. Seperti pada hadis berikut ini, An Ibnu Mas'ud, qultu ya Rasulullah, ayu a'malin afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyun? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud, yang mana artinya berikut 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, salat pada waktunya, as-salati ala waqtiha. Dalam hadis tersebut dengan jelas disebutkan bahwa amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tepat pada waktunya. Beberapa ulama juga menyatakan bahwa melaksanakan salat dengan segera ketika azan dikumandangkan dan segera berwudu untuk pergi ke masjid atau ke musala guna melaksanakan salat berjamaah adalah hal yang paling utama. Berikut ini adalah beberapa dalil yang masyhur tentang salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat pada waktunya, dan dengan salat juga kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, bahwa itu adalah membuktikan kita cinta kepada Allah. Ada juga hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa dengan salat kita sudah pasti masuk surga. Begini bunyinya, man shala bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat bardain 2 barat, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari 574 dan Muslim 1470. Dari Mustafa Dibukha menjelaskan tentang salat bardain adalah salat subuh dan salat asar. Al-bardain as-salatul fajr was salatul asr. Talikat ala Sahih Bukhari hadis nomor 548. Begitulah dalam Islam tentang pentingnya salat, karena salat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan salat juga kita insya Allah mendapatkan keridhaan Allah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu berbakti kepada orang tua. Amalan lain yang sangat dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua, baik saat mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Ketika kedua orang tua masih hidup, adalah kewajiban kita untuk menghormati mereka, berbakti kepada mereka, dan menghargai mereka, tidak menyakiti hati mereka melalui perkataan ataupun perbuatan. Dan setelah kedua orang tua meninggal pun, tanggung jawab kita sebagai anak adalah mendoakan orang tua kita. Amalan utama yang ketiga yaitu al-jihadu fisabilillah, atau jihad di jalan Allah. Amalan ketiga yang sangat dicintai oleh Allah adalah jihad fisabilillah. Namun jihad dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada perang melawan musuh non-muslim, dan lebih dari itu,
Jihad juga mencakup upaya sungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah, seperti menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kita kepada orang lain untuk membantu masyarakat di luar sana terhindar dari kemiskinan secara ekonomi dan terhindar dari kebodohan akan ketertinggalannya ilmu pengetahuan. Jihad fisabilillah juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan jihad ini. Jadi itu adalah 3 amalan utama yang dicintai oleh Allah, yaitu as-salati ala waktiha, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, itu datang dari saya sendiri. Karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari lupa dan salah. Al-insanu makhala khata' wa nisyan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.